Nama saya Ayu Agung Sugiantari, saya dari kelompok 8. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang hak, etika, dan disiplin karyawan. Ada beberapa kelompok saya, yaitu saya sendiri dan Idewo Ayu Eka Sariningsih, dan Inyoman Ayu Karang Anggreni, dan Putu Ayu Rahayu Yurimas. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah dasar-dasar perilaku adil di dalam tempat kerja. Yang pertama, perlakuan adil di tempat kerja, yaitu kondisi adil dalam lingkungan kerja adalah kondisi di mana pekerja mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama dalam melaksanakan pekerjaannya. Manfaatnya adalah yang pertama, peningkatan umpan balik bagi perusahaan karena telah melaksanakan investasi pada semua pekerja atau buruh secara adil. Yang kedua, penurunan angka ketidakhadiran karena adanya kesempatan yang sama pada seluruh pekerja atau buruh di tempat kerja untuk menjadi orang penting di perusahaan melalui persaingan yang adil. Yang ketiga, peningkatan loyalitas moral dan kepuasan kerja pekerja. Baik, selanjutnya adalah alat-alat manajemen SDM untuk mempromosikan etika dan perlakuan adil. Pertama ada seleksi, kemudian alat-alat pelatihan, kemudian meningkatkan kinerja melalui SISDM, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu agar lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Yang terakhir ada alat penilaian kerja. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, dalam kata tunggal, mempunyai arti tempat tinggal yang biasa atau pada rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, watak, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika diartikan berupa nilai-nilai dan norma-norma jadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Etika berkaitan dengan kata moral, integritas, dan perilakunya yang tercermin dari hati nurani seseorang. Kemudian ada hak karyawan, adalah suatu yang diperoleh karyawan usai melakukan tugas dan kewajiban yang diberikan perusahaan. Ada 3 hak yang harus diberikan perusahaan kepada pekerja, antara lain yang pertama ada hak dasar, adalah hak yang harus diperoleh seseorang pekerja sebanyak diangkat sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada hak pribadi, hak yang lebih mengatur hubungan kerja dengan arah yang lebih spesifik antara pekerja dengan perusahaan. Yang ketiga ada hak saat terjadinya PHK, adalah hak yang hanya diperoleh dalam keadaan darurat saja. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai mengelola privasi dan disiplin kerja karyawan. Privasi karyawan, ada 4 jenis pelanggaran privasi karyawan. Yang utama, yang disetujui oleh pengadilan adalah pelanggaran terhadap area pribadi seperti 1. Publikasi masalah pribadi, 2. Membuka catatan kesehatan, 3. Pemanfaatan nama karyawan, dan 4. Kemiripan dengan tujuan komersil. Di sini ada mengelola pemberhentian. Pemberhentian adalah langkah pendisiplinan yang paling dramatis yang tepat diambil oleh seorang manajer. Dan di sini ada 3 perlindungan perundang-undangan yang berdasarkan 1. Pengecualian kebijakan publik. Pengadilan menyatakan hukuman tersebut adalah salah apabila berlawanan dengan kebijakan umum. Yang kedua, pengecualian diidentifikasikan dalam kontrak. Pengadilan menyatakan bahwa meskipun tidak ada instrumen yang mengekspresikan secara tertulis, kontrak tersebut ada berdasarkan representasi di buku pedoman karyawan. Yang ketiga, pengecualian berdasarkan niat baik, menyarankan bahwa perusahaan tidak boleh memberhentikan para karyawan tanpa sebab yang benar. Yang selanjutnya ada dasar pemberhentian. Ada 4 dasar pemberhentian, yaitu 1. Kinerja yang tidak memuaskan,
dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk terus-menerus gagal untuk melaksanakan tugas dan mencapai standar pekerjaan. Yang lebih spesifik termasuk tidak kehadiran, keterlambatan yang berlebihan, kegagalan terus-menerus untuk mencapai persyaratan pekerjaan, dan sikap yang membahayakan perusahaan dan penyediaan atau rekan kerja. Yang kedua, ada perilaku yang tidak diterima. Yang ketiga, tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan. Yang keempat, perubahan persyaratan atau eliminasi pekerjaan. Yang selanjutnya ada wawancara kinerja tinggi. Mengukur keamanan adalah hal yang penting saat pemberhentian dilakukan ketika karyawan diberhentikan. Penyediaan yang harus langsung memastikan bahwa semua akses istimewa diputus dan semua identitasnya dihapus. Petugas keamanan perusahaan kemudian mengecek untuk memastikan semua proses telah dijalani. Yang selanjutnya, menghindari terhadap tuntutan hukuman yang salah. Hukuman yang salah terjadi ketika pemecatan karyawan tidak memenuhi hukum atau tidak sesuai dengan pernyataan penyusun kontrak yang diidentifikasikan oleh perusahaan melalui formulir, aplikasi pekerjaan, buku informasi karyawan, atau perjanjian lainnya. Yang selanjutnya ada tanggung jawab penyediaan personal. Undang-undang Standar Kinerja yang Adil menyatakan bahwa pengusaha terlibat dalam tindakan pribadi apapun secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa cara untuk menghindari terciptanya situasi di mana tanggung jawab personal menjadi salah satu masalah, yaitu 1. Mengikuti kebijakan dan prosedur karyawan. 2. Aplikasi yang konsisten. 3. Tidak bertindak secara kemarahan. Dan keempat, memanfaatkan Departemen SDM. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang disiplin karyawan. Tujuan disiplin adalah untuk mendorong karyawan berperilaku hati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Berhati-hati didefinisikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Proses yang adil dan disiplin didasarkan pada 3 pilar, yaitu yang pertama adalah peraturan dan perundang-undangan yang jelas, yang kedua adalah sistem denda yang progresif, dan yang ketiga adalah proses yang progresif. Pertama, peraturan dan perundang-undangan menyelesaikan permasalahan seperti pencurian, perusakan properti perusahaan, mabuk di tempat kerja, dan tidak patuh. Contoh-contohnya, yang pertama, kinerja yang buruk tidak terima. Setiap karyawan diharapkan untuk melakukan pekerjaannya dengan benar dan efisien untuk mencapai standar kualitas yang ada. Lalu ada keduanya selama jam kerja dan laporan bekerja di bawah pengaruh keduanya secara ketat dilarang. Lalu, menjual apapun di perusahaan tanpa kewenangan tidak diizinkan juga, dan berjudi dalam bentuk apapun terlarang.